Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita akan sama-sama beribadah merayakan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat yang banyak, yang indah bagi kita. Dan mari sama-sama kita bersyukur di dalam ibadah ini. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikan KPPK 60, Suci, 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 bait yang pertama dan yang kedua. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, nas pembimbing kita diambil dari Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita gerejanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, di tengah suasana pandemi yang mungkin banyak di antara kita yang berpikir, kapan waktu ini selesai? Tapi hendaklah kita, anak-anak Tuhan, tidak kehilangan harapan. Dan bahkan di tengah kesulitan sekalipun, kesulitan ekonomi juga termasuk yang kita hadapi saat ini. Kita benar-benar sampai akhir hidup kita percaya kepada Tuhan yang akan memampukan kita, menyertai kita senantiasa. Mari sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama bangkit berdiri dan sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh melangsungkan ibadah kenaikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu, baik di seluruh muka bumi ini dan khususnya juga di Indonesia, dalam merayakan hari yang spesial ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar semua ibadah yang berlangsung, baik secara online maupun mungkin ada gereja yang melaksanakan secara onsite, Tuhan yang sertai sehingga boleh semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan terlebih dari itu tidak hanya sebagai sebuah ibadah biasa Tuhan, tapi kami juga boleh merasakan betul kasih Tuhan melalui hari yang spesial ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi. Kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Tak putus-putusnya harapan kami Tuhan, terus mendoakan hal ini. Dan kami berserah Tuhan atas banyak ketidaktahuan kami sebagai manusia. Tuhan, kami hanya bisa berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong, memimpin, menyanggupkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk melewati apapun yang ada di depan. Kami percaya Tuhan sudah rancangkan untuk kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Hormat Diberi.
dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin, amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita membaca bacaan pertanggapan KPPK halaman 700, perintah baru dan amanat agung. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan sediakan bagi kita, keselamatan dan juga penyertaan dalam hidup sehari-hari yang Tuhan perkenankan hadir. Bahkan di tengah kesulitan pandemi, kita masih bisa menghitung kebaikan Tuhan. Kita bisa masih mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dan kita bisa mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita memberikan persembahan sebagai simbol dari rasa syukur kita pada Tuhan. Kita nyanyikan, "Kecaplah dan lihatlah." Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan, bahkan juga hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan itu semua seturut dengan rancangan-Mu. Tuhan, kami yang terbatas ini perlu terus diingatkan untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, untuk kebaikan-Mu, bahkan di dalam tengah kegagalan-kegagalan kami sebagai manusia,
Tuhan masih mengasihi kami. Dan Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai ucapan rasa syukur kami. Tuhan, kami berdoa agar persembahan ini boleh menjadi berkat di tangan-Mu, melalui orang-orang yang Engkau percayakan mengelolanya melalui gereja ini. Itu boleh menjadi perluasan kerajaan Tuhan, pekerjaan kerajaan Allah di tengah bumi ini. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyaksikan baptisan CD, dan waktu dan tempat dipersilahkan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita akan memasuki baptisan dan CD. Untuk nama-nama yang akan dibaptis ada 3 orang, dan yang di CD ada 11 orang. Untuk nama-nama baptisan, Ibu Thie Somui, Jessica Chandra, Jennifer Chandra, dan yang di CD Kelvin Toliu, Henok Wisan, Feby Clarita Suwandi, Ronald Kriswanto Suwandi, Sylvia Sidarta, Anastasia Ruth Wisan, Stephanie Alicia Josin, Richard Christopher Suwandi, Micheline Ingrid Ariela, Calvin Wisan, Jericho Nunuhitu. Untuk yang pertama, kita akan masuk dalam proses baptisan. Saya memanggil nama-nama yang akan dibaptis pada hari ini. Yang pertama, Ibu Thie Somui. Yang kedua, Jessica Chandra. Yang ketiga, Jennifer Chandra. Ya, bisa di sini saja, boleh agak mendekat. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sendirilah yang telah menghantar mereka untuk mengenal dan datang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengambil tekad pada akhirnya untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan baptisan sebagai wujud melaksanakan firman Tuhan, yang juga terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Baptisan diantaranya juga memberikan makna yang merupakan tanda pertobatan. Sebagaimana dikatakan Matius 3 ayat 11, tanda percaya, Markus 16 ayat 16, dan suatu kesaksian. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Tritunggal. Oleh karena kita sebagai gereja boleh melaksanakan akan panggilan Tuhan untuk memberikan baptisan. Dan kita bersyukur bahwa saudara-saudari yang hadir pada hari ini merelakan dan memberi diri untuk dibaptis. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan bersyukur sebab Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang mengampuni kami dari segala dosa dan bahkan menyucikan kami dari segala dosa. Secara khusus Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau menerima kami, Engkau membenarkan setiap kami orang yang berdosa di dalam Kristus. Bapa dalam surga, pada hari ini kami ingin melaksanakan akan baptisan sebagai perintah daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong khususnya saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka peneguhan iman. Engkau yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa berjalan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota daripada gereja-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan setiap saudara kami ini Tuhan ke dalam pimpinan-Mu saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan baptisan hari ini. Amin. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta baptisan pada hari ini, dan saya meminta nanti untuk menjawabnya.
Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah Tritunggal, namun sebagai Allah yang esa di dalam roh? Bagaimana jawaban saudari-saudari? Ibu Theo Somui, Jessica Chandra, ya. Jennifer, ya. Yang kedua, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dari mulanya adalah orang-orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga telah membuat saudara-saudari seteru atau musuh Allah? Mengakukah saudara-saudari hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara-saudari? Apa jawab saudari? Ibu Tia Somui, Jessica, Jennifer. Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan, kesetiaan, beribadah, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, serta menunjukkan kehidupan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pribadi saudara-saudari satu-satunya? Bagaimanakah jawab saudara-saudari? Ya, bersedia. Jessica, ya. Jennifer. Yang terakhir, yang keempat, apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel? Dan apakah saudara-saudari bersedia mentaati tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel serta mentaati keputusan majelis? Bagaimanakah jawab saudara-saudari? Ibu Tia Somui, Jessica Chandra, Jennifer Chandra bersedia dan berjanji, ya. Demikianlah tekad dan janji yang sudah dinyatakan oleh saudara-saudari kita. Kita akan masuk di dalam baptisan. Yang pertama-tama Ibu Tia Somui. Yang lain boleh ke samping, Jessica dan Jennifer boleh pimpin dulu. Ibu Tia Somui, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya imanmu dan pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus boleh terus bertumbuh sehingga engkau boleh hidup di dalam pengharapan, iman, dan kasih kepadanya. Amin. Jessica Chandra, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya imanmu boleh terus bertumbuh di dalam Allah Tritunggal, di dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jennifer Chandra. Jennifer Chandra, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menolong engkau dan memimpin imanmu untuk semakin mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan Ibu Tia Somui, Jessica Chandra, dan Jennifer Chandra ke dalam pimpinanmu Tuhan. Sama seperti Engkau telah menghantar mereka untuk mengenalmu, percaya kepadamu Yesus Kristus, dan bertekad untuk menjadi saksimu, memberi diri dibaptis. Tuhan, demikianlah perjalanan iman mereka ke depan. Kami pertaruhkan, kami serahkan sepenuhnya di dalam pimpinanmu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, silakan boleh ke pinggir sebelah kiri dulu. Berikutnya kita akan masuk di dalam prosesi peneguhan iman atau CD. Nama-nama yang akan menerima peneguhan iman atau CD, yang saya panggil namanya boleh maju ke depan. Yang pertama, Kelvin Toliu, Henok Wisan, Feby Clarita Suwandi, Ronald Kriswanto Suwandi, Sylvia Sidarta, Anastasia Ruth Wisan, Stephanie Alicia Josin, Richard Christopher Suwandi, Micheline Ingrid Ariela, Calvina Wisan, Jericho Nunuhitu. Ya, mungkin bisa dua ke sana ya, sebelah kanan. Ya. Oke, ya. Baik. Diberi jarak sedikit yang belakang. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara-saudari sekalian. Silakan menjawabnya dengan kesungguhan hati. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa di dalam roh? Apa jawab saudara? Ya. 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 Baik. Yang kedua, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dari mulanya adalah orang-orang berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga telah membuat saudara-saudari menderita, mengaku hanya oleh semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara-saudari? Apa jawab saudara-saudari? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan, setia beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan tetap percaya kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat pribadi saudara-saudari satu-satunya? Bagaimana jawab saudara? Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel? Apakah saudara-saudari bersedia mentaati tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel serta mentaati keputusan-keputusan majelis? Bagaimana jawab saudara-saudari? Ya, mereka bersedia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk mereka yang mau diteguhkan imannya. Saya minta untuk sebelah kiri dan kanan, untuk yang namanya dipanggil boleh ke tengah untuk diteguhkan imannya.
Yang pertama Kelvin Toliu. Kelvin Toliu. Kiranya Allah Tritunggal meneguhkan imanmu, menolong engkau di dalam pengenalan akan Dia, di dalam perjalanan hidupmu, sepanjang kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini, sehingga di dalam perjalanan imanmu sungguh ada kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Henok Wisan. Henok Wisan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terus menerus meneguhkan imanmu dan menolong kau di dalam pengenalan akan Dia di dalam Yesus Kristus. Teruslah bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap keberadaan. Tuhan memberkatimu. Amin. Feby Clarita Suwandi. Feby Clarita Suwandi. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus meneguhkan imanmu dan terus-menerus memimpin engkau di dalam pengenalan akan Yesus Kristus dan pengenalan akan Allah. Kiranya Tuhan terus-menerus memperbaharui hidupmu di dalam kebenaran-kebenarannya. Amin. Ronald Kriswanto Suwandi. Ronald Kriswanto Suwandi. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus meneguhkan imanmu, menolong engkau untuk boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam Tuhan dan Juru Selamatmu Yesus Kristus. Kiranya hidupmu terus dipimpin olehnya, sehingga engkau memperoleh kekuatan, pengharapan iman dan kasih di dalam Dia. Amin. Sylvia Sidarta. Sylvia Sidarta. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus meneguhkan imanmu untuk boleh terus-menerus di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan mengenal Allah di dalam segala karya-karyanya di tengah-tengah dunia ini. Percayalah kepadanya dan teruslah bergantung hidup kepadanya. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Anastasia Ruth Wisan. Anastasia Ruth Wisan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus meneguhkan imanmu. Kiranya engkau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah Tritunggal, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Semakin diubahkan dari waktu ke waktu. Tuhan Allah menyertaimu. Amin. Stephanie Alicia Josin. Stephanie Alicia Josin. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memimpin imanmu, meneguhkan imanmu untuk senantiasa hidup di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus dan pengenalan akan Allah yang benar melalui firman, melalui Roh Kudusnya. Engkau semakin diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Amin. Richard Christopher Suwandi. Richard Christopher Suwandi. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya meneguhkan imanmu dan menolong engkau untuk senantiasa mencari Dia, dan engkau boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus,
bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, sehingga engkau boleh menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah menyertai dan memberkatimu. Amin. Michelin Ingrid Ariela. Michelin Ingrid Ariela, kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus meneguhkan imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus, meneguhkan akan panggilanmu dimanapun Tuhan tempatkan dan apapun yang kau kerjakan, kiranya mempermuliakan namanya, menjadi saksi bagi sesamamu. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Amin. Calvina Wisan. Calvina Wisan, kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menuntun, meneguhkan, menyertai engkau di dalam iman pengenalanmu kepada Allah Tritunggal, kepada iman percaya kepada Yesus Kristus. Engkau boleh dipimpin, dituntun olehnya, sehingga di dalam perjalanan hidupmu ada kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Allah memberkatimu. Amin. Jericho Nunuhitu. Jericho Nunuhitu, kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus meneguhkan imanmu dan menolong kau di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan pengenalan akan Allah yang telah menuntunmu kepada Dia, kembali kepada Dia dan mengasihi Dia. Kiranya engkau boleh bertumbuh, diubahkan dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Amin. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menyatakan tekad, iman, janji di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau teguhkan iman mereka satu persatu Tuhan. Engkau gembala agung hidup mereka. Engkau yang telah menuntun, membimbing mereka mengenal Engkau Tuhan sampai dengan hari ini. Kiranya Engkau terus berjalan beserta dengan anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dari waktu ke waktu semakin menyadari panggilan hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. Kiranya mereka boleh semakin terus menerus memuliakan Allah, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur dan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah disidi pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, yang sidi tetap berdiri, silakan yang baptisan boleh naik ke atas. Dari majelis akan memberikan surat baptisan. Pemberian surat baptisan dan CD akan diberikan oleh Ketua Majelis Bapak Robi Wilianto. Silakan saudara-saudari menghadap kepada sidang jemaat, boleh menghadap ke sana. Sidang jemaat sekalian, terimalah akan anggota keluarga GKI Sulsel Jemaat Makassar dan bantulah mereka di dalam proses demi proses
untuk boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Doakanlah dan bimbinglah mereka di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mengundang hamba Tuhan untuk boleh maju ke depan. Kita akan berfoto bersama. Demikian prosesi baptisan dan sidi pada hari ini. Silakan saudara-saudari boleh kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita percaya Tuhan yang pergi naik ke surga, seperti janjinya Dia akan datang kembali. Dan apakah yang akan kita perbuat selama kita menunggu? Apakah kita terdiam atau apa yang harus kita lakukan? Bapak saudara, kita menantikan Tuhan dengan terus memberitakan firman. Dan untuk itu kita harus juga terus dipenuhi oleh firman Tuhan, agar hidup kita selalu mengabarkan firman Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu saudara-saudari, kita menyanyikan lagu dari KPPK 137, Ia akan datang kembali. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang, pada pagi, siang hari, malam atau seketika, Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan baca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Tuhan bantu kami, agar kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan dan pengurayan firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan baca ayat 6 sampai ayat ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupi dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba
berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat berbahagia jika pagi hari ini kita bisa beribadah bersama. Secara khusus di peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Sebenarnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Karena merupakan suatu rangkaian bersama. Mulai dari kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya. Ada beberapa negara tidak merayakan akan kenaikan Yesus. Maka kalendernya tidak merah. Saya katakan tadi kita bersuka cita karena di Indonesia masih kalendernya merah. Itu berarti mereka mengakui bahwa Yesus naik ke surga. Amin. Mari kita perhatikan dari bacaan kita. Dari apa yang kita baca, kita dapat mempelajari beberapa hal. Pertama, kenaikan Yesus itu sangat terkait dengan kebangkitannya. Jika kita memperhatikan tulisan yang ditulis oleh Lukas, atau yang kita sebut dengan Dr. Lukas, yang dimulai daripada Kisah Rasul dan Injil Lukas, kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1-2, Lukas menuliskan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Jadi Lukas dengan sangat teliti menuliskan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Dan itulah sebabnya dia katakan di ayat 1, 2, dan 3 kalau kita baca lebih lanjut. Dikatakan sampai hari ia terangkat. Jadi Lukas tidak memisahkan antara penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tetapi dikatakan sampai hari ia terangkat dan kedatangannya nanti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kebangkitan Yesus merupakan satu fakta. Suatu fakta sejarah, bukan suatu ilusi. Bukan suatu halusinasi. Karena hal ini dengan jelas dinyatakan oleh Lukas yang menyatakan bahwa Yesus sendiri membuktikan dirinya bahwa dia hidup. Yaitu dia selama 40 hari berulang-ulang kali menampakkan dirinya dan berbicara kepada murid-murid, kepada mereka yang percaya tentang kerajaan Allah. Itu kita bisa lihat di ayat ketiga. Jadi Lukas sengaja menuliskan hal ini, yaitu untuk mengantisipasi karena adanya orang-orang yang tidak mengakui kebangkitan Yesus dan kenaikannya. Maka Lukas menuliskan bahwa Yesus sendiri yang bangkit itu telah menampakkan dirinya kurang lebih 40 hari kepada banyak orang, kepada murid-murid, dan kepada orang-orang yang dikasihinya. 40 hari kepada orang yang berbeda-beda. Penampakan Yesus ini tentu menjauhkan dari tuduhan sementara orang bahwa itu hanya ilusi, itu hanya halusinasi. Dengan demikian, penampakan Yesus berulang-ulang selama 40 hari sebelum dia naik ke surga merupakan satu pembuktian selanjutnya bahwa Yesus yang mati itu benar-benar telah bangkit.
Karena hanya orang yang telah bangkitlah yang bisa naik ke surga. Sebab tanpa kebangkitan tidak ada kenaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua tokoh agama, semua pendiri agama, tidak ada yang bangkit dan naik ke surga. Hanya Yesus satu-satunya yang bangkit dan naik ke surga. Dengan demikian selama 40 hari, dia secara terus menerus, yaitu berbicara tentang kerajaan Allah. Apa yang dibicarakan itu bukan suatu ilusi sekali lagi. Dan itu bukan suatu impian semata-mata. Tetapi itu adalah suatu janji. Itu adalah suatu fakta yang akan terjadi pada zaman akhir. Karena firman Tuhan telah berkata demikian. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus sangat erat dengan kebangkitannya. Dan inilah yang hendak dibantah oleh orang-orang dengan mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi tidak, Yesus bangkit. Dan karena kebangkitannya lah dia hidup, maka dia nampak. Pada waktu dia naik, disaksikan oleh murid-murid dan orang-orang, kurang lebih 500 orang. Dan pada waktu Yesus naik itu, dan Injil Lukas ditulis, Kisah Rasul ditulis, sebagian besar para saksi masih hidup. Jadi inilah yang harus kita amini, saudara. Itu yang pertama yang dapat kita lihat dari bacaan kita. Yang kedua, dari kisah kenaikan Yesus, ini ingin mengajar kita, ingin menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya tugas yang Tuhan Yesus berikan pada kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat 9 kita baca, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi kita baca bahwa setelah ia mengatakan demikian, yaitu Yesus sendiri yang mengatakan, terangkatlah dia. Saudara, apa yang dikatakan? Sesudah ia mengatakan, apa itu saudara yang dikatakan? Itulah yang dikatakan di dalam ayat 8. Mari kita perhatikan ayat 8. Dikatakan di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 9 ini Tuhan berkata, penginjilan itu, berita tentang Yesus mati, bangkit dan naik ke surga dan akan datang, itu adalah suatu keharusan yang diberitakan kepada seluruh manusia. Berita penginjilan tentang Injil, Evangelium, kabar baik itu bukan suatu yang boleh atau tidak, tetapi keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan, yaitu keharusan untuk memberitakan. Apalagi perintah itu kalau kita lihat diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Kita harus nilai dan sikapi secara serius. Biasanya kita kalau ada orang mau meninggal itu, kakek kita, nenek kita, pesan-pesannya kita ikuti. Misalnya nenek kita bilang, kalau mati kak, jangan dikuburkan, dikremasi aja. Pasti kita ikuti. Dan ini perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Beberapa detik, dia mengatakan, engkau harus tunggu, kalau Roh Kudus turun, engkau akan menerima kuasa, dan engkau akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, jadi tidak ada yang tidak bisa, kita harus kerjakan. Waktu Yesus mengatakan perkataan, engkau harus jadi saksiku di Yudea, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan ujung bumi.
Itu merupakan suatu perintah yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita beritakan Injil itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus sangat penting. Karena adanya tugas memberitakan Injil yang harus kita sampaikan bagi kita para pendengar. Dan apa yang Tuhan katakan itu penting sekali. Seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 6. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus perintahkan, itu dengan serius, dengan baik, dilakukan oleh murid Yesus setelah Tuhan Yesus menegur. Catatan Lukas mencatat kalau kita baca, Kisah Rasul 1 ayat 15. Ketika Roh Kudus telah mereka terima, maka dikatakan di sana mereka bersaksi tentang Injil itu. Maka dikatakan 120 orang yang percaya. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Dan di dalam pasal 4 ayat 4. Jumlah itu terus meningkat dan menjadi 5.000 orang laki-laki yang percaya. Yang bertobat, tidak termasuk perempuan. Jadi banyak saudara. Dan dalam Kisah Rasul pasal 6 dicatat, jumlah murid makin bertambah. Saudara, inilah hasil daripada ketaatan, keseriusan murid-murid ketika mendengarkan perintah Tuhan waktu Tuhan naik. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, dimulai di mana? Di tempat mereka. Seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, apakah kita selama ini mendengarkan perintah Tuhan juga? Kita melakukan penginjilan? Kita bersaksi bagi Tuhan? Atau kita hanya terpaku pada kesenangan, kepentingan, keinginan kita? Sehingga kita tidak keluar memberitakan firman. Jika ini masih ada dalam diri kita, marilah kita renungkan. Tuhan Yesus menegur murid-murid. Pada ayat 6 menuliskan ada suatu pertanyaan aneh yang diberikan kepada Yesus. Ayat 6 kita baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau di masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, murid-murid memberikan pertanyaan, bukan di awal pelayanan Tuhan, tapi di akhir di mana Tuhan mau naik. Pada saat terakhir, berapa detik lagi, berapa menit lagi, Tuhan akan terangkan. Dan pikiran murid-murid dan orang banyak pada saat itu, bukan soal kerajaan Allah yang harus diberitakan, tetapi soal kerajaan Israel. Soal pemulihan kerajaan Israel, bukan kerajaan Allah. Seperti yang dirindukan dan diberitakan Tuhan Yesus selama 40 hari ketika dia telah bangkit. Dia memberitakan firman, memberitakan tentang kerajaan Allah yang akan datang. Maka dia berkata, bertobatlah, percayalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah murid ini sungguh menyedihkan. Dengan perkataan lain, murid-murid yang berkumpul di situ pada detik-detik terakhir bersama Yesus, keinginan mereka hanya berpusat pada keinginan kerajaan duniawi, bukan kepada hal-hal surgawi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka di ayat 8, mengarahkan mereka agar mereka kembali mengoreksi pikiran mereka kepada kerajaan Allah, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, waktu murid-muridnya bertanya, Yesus berkata, tidak perlu kau mengetahui waktu yang ditetapkan Bapa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menarik saudara, kata Samaria itu orang-orang pada zaman Yesus,
Orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke Samaria. Murid-murid juga banyak tidak pergi beritakan Injil ke Samaria. Tetapi waktu Yesus menaik, Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku di Samaria. Itu artinya apa? Tiada tempat, tidak harus, tetapi harus Injil diberitakan. Tiada lagi tempat yang tidak diberitakan Injil. Samaria yang pertama tidak. Tuhan berkata engkau akan jadi saksiku. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya di mana saja tempat itu, di mana engkau berada, engkau harus memberitakan Injil. Itulah pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Mengapa pesan itu penting, saudara? Mari kita renungkan. Ketika Tuhan Yesus memesan ini, apakah hati kita berkobar-kobar? Apakah hati kita bersemangat untuk menggenapi kerajaan Allah? Karena ini harus diberitakan supaya Yesus datang, saudara. Inilah yang harus diberitakan supaya Yesus datang. Beritakanlah tentang kerajaan Allah. Kita perlu mengoreksi, memeriksa diri sendiri. Ada kita bersaksi bagi Tuhan. Kerajaan Allah penting diberitakan. Inilah poin yang terakhir yang menjadi tema khotbah saya. Mengapa? Karena Yesus akan kembali. Yesus akan datang kembali. Dan kedatangan Yesus itu, saudara, itulah poin ketiga. Maka perlu Injil tentang kerajaan Allah itu diberitakan. Supaya setiap orang yang berdosa boleh bertobat, percaya Yesus, dan mereka boleh diselamatkan. Amin. Amin, saudara. Supaya mereka boleh percaya Yesus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus akan datang. Dan saya mau katakan, ketika kedatangan Yesus kembali, itulah tanda daripada berakhirnya dunia ini. Bumi yang lama akan dihancurkan, dan bumi baru akan tiba. Maka kita perhatikan di ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, perhatikan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi waktu Yesus telah memberitakan pesan, waktu Yesus telah mengatakan, engkau harus jadi saksiku, terangkatlah Yesus. Waktu Yesus terangkat, murid-murid melihat, memandang. Orang-orang melihat ke langit. Saudara, mereka terpesona, mereka mengasihi Tuhan. Ya baguslah. Tetapi Tuhan datang. Tuhan mengutus 2 malaikat dan berkata kepada mereka yang masih terpesona, hei, orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat itu akan datang lagi. Nah, inilah beritanya, saudara. Yesus yang terangkat akan datang seperti engkau lihat ketika dia naik ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang dengan 2 cara. Pertama, kalau kita menyelidiki Alkitab, Injil Matius pasal 24, 25 dan sebelumnya saudara baca, saudara akan lihat kedatangan Yesus yang pertama itu seperti pencuri pada malam hari. Artinya apa, saudara? Artinya dia akan datang secara diam-diam. Dia akan datang secara tiba-tiba. Dia akan datang secara rahasia, tidak seorang pun mengetahuinya. Dan tanpa pemberitahuan. Dia akan datang seperti seorang pencuri yang akan mencuri permatanya. Dia akan datang seperti pencuri yang akan mengangkut umat kepunyaannya. Saudara, jadi kedatangan Yesus nanti itu seperti pencuri, saudara. Adakah pencuri berkata, sebentar malam pendeta Teli, saya akan datang ke rumahmu. Pasti pendeta Teli jaga-jaga. Tapi ini tidak. Tuhan berkata dia akan datang dan tidak seorang pun tahu. Maka Yesus berkata,
Jika ada dua orang berjalan di ladang, satu percaya, satu diangkat. Yang tidak percaya ditinggalkan, saudara. Jadi waktu kedatangan Yesus, tidak seorang pun tahu. Maka saudara kalau membaca Injil Matius sebelum pasal 24, Tuhan Yesus berikan perumpamaan-perumpamaan tentang kedatangannya. Bagaimana seorang harus bersiap. Dia memberikan perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bijaksana menyiapkan dengan baik, yang bodoh tidak menyiapkan. Maka pada waktu datang pengantin itu, dia ketinggal. Demikian juga. Itulah pentingnya saudara kita menginjili karena Yesus akan datang. Semua orang yang telah mati ketika Yesus datang akan dibangkitkan. Dan semua orang yang percaya pada Tuhan waktu Yesus datang, maka dia akan dirubah tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Artinya tidak dibatasi waktu dan ruang. Seperti Yesus. Maka orang-orang yang percaya akan terangkat naik ke awan menyambut Tuhan. Bersama orang-orang kudus dari atas. Datang sama Tuhan. Dan yang percaya yang hidup diangkat. Maka kemudian turun. Itu poin pertama. Yesus datang, tidak seorang pun tahu. Tetapi Yesus akan datang dan akan menjemput orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya ketika kita termasuk orang yang diangkat, termasuk orang yang dijemput oleh Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Dia di angkasa. Jadi Kristus datang secara diam-diam, secara rahasia, seperti pencuri pada malam hari. Sudah bersediakah saudara? Yang kedua, Yesus akan datang secara terbuka. Jadi saudara, ketika Yesus turun, orang-orang percaya dulu yang terangkat, kebangkitan naik. Orang-orang percaya dibangkitkan dan bersama dengan Tuhan Yesus turun. Pada waktu Tuhan bersama umatnya, milik kepunyaannya, orang-orang kudus turun, maka semua orang di bumi ini akan melihat Yesus. Semua orang akan melihat. Karena kedatangannya itu terbuka. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat yang memancar ke sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Yesus yang kedua itu bersama orang-orang kudus, sama-sama kita yang sudah dijemput dari awan-awan turun, akan dilihat, akan nampak oleh semua manusia. Saudara tentu berkata, bagaimana bisa lihat ya? Apakah Yesus bentuk raksasa? Saya mau beritahu, tentu engkau akan lihat dalam mata rohanimu. Karena bulak ini bumi begitu besar. Yesus datang di Yerusalem, kau di Indonesia. Sedangkan saya ke Yerusalem naik pesawat, kau tahu berapa lama? Dari sini ke Abu Dhabi 7 jam setengah lebih, 8 jam. Abu Dhabi ke Mesir 3 jam lebih. Ke Israel ya kira-kira begitu, jadi 10 jam saudara. Tetapi waktu Yesus datang, engkau akan melihatnya, melihat dengan apa? Dengan mata rohani, engkau akan memandang melihat Yesus. Karena seperti cahaya dari timur ke barat. Demikianlah orang yang waktu kedatangan Tuhan. Semua orang melihat. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Dan Tuhan Yesus akan datang bersama-sama dengan umatnya. Dan akan memerintah selama-lamanya. Itulah sebabnya kenaikan Yesus sangat penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenaikan Yesus itu sangat erat dengan kedatangannya kembali. Seperti dia naik, malaikat berkata, mengapa engkau orang Galilea memandang? Seperti engkau lihat dia naik, dia akan turun kembali. Dan saya katakan kedatangan Tuhan, satu, seperti pencuri, tidak seorang pun tahu, maka setiap orang harus bersedia. Dan yang kedua, kedatangannya terbuka, tapi tidak ada kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Waktu Yesus datang dalam keadaan terbuka, semua orang melihat.
Maka apa? Ada dua reaksi. Waktu Yesus turun, maka dia akan memerintah. Maka tergenapilah apa yang ditulis dalam Mika pasal 4 ayat 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa. Dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Dan bangsa tidak akan lagi bangkit mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan belajar lagi perang. Dan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 menuliskan begini. Pada waktu Yesus datang, serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama bermain dekat liang ular tedung. Makan jerami dan seperti lembu. Anak-anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung. Anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludang. Tidak ada yang berbuat jahat dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, Wahyu pasal 22, Yerusalem baru turun. Maka pengadilan aras putih akan terjadi. Maka Tuhan akan memisahkan manusia seperti kambing dan domba. Setiap orang yang tidak percaya akan dibuang ke neraka selama-lamanya. Dan yang percaya akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya kita perlu beritakan Injil. Kenaikan Yesus mengingatkan dia akan datang. Dan ketika dia datang, dua reaksi sekali lagi. Secara terbuka dan seperti pencuri. Artinya tidak seorang pun tahu. Secara terbuka itu semua orang lihat, tapi sudah terlambat. Maka sekarang kita sebagai anak-anaknya, marilah kita memberitakan Injil. Marilah kita bersaksi bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, saya katakan tadi ada dua respon dari manusia. Pertama, respon yang menakutkan. Wahyu pasal 6 ayat 17. Ketika Yesus datang bersama umatnya, orang yang percaya sudah diangkat bersama-sama umat yang kudus milik kepunyaannya. Maka orang-orang yang tinggal di bumi, Wahyu 6 ayat 16-17 akan berkata, mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia itu Yesus yang duduk di atas takhta, terhadap murka anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Siapa yang akan bertahan? Jadi orang yang menolak Yesus Kristus, yang hidup di dalam dosa, kedatangan Kristus merupakan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan sehingga mereka akan berkata, ya gunung-gunung, runtuhlah timpalah kami. Tapi tidak bisa, saudara. Engkau tidak bisa lari. Oleh sebab itu malam ini, bukan malam ini saudara, siang ini, maksud saya, di hari kenaikan Yesus, Yesus terangkat ke surga. Seperti murid memandang, malaikat turun. Untuk apa kau pandang? Yesus yang naik ke surga, dia akan turun juga secara demikian. Dan ketika Yesus turun, ketika Yesus datang, saya katakan maka berakhirlah dunia ini. Tetapi ada dua. Yang pertama yang tidak percaya pada Tuhan, sesuatu yang mengerikan. Tetapi bagi mereka yang percaya pada Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hal yang menyenangkan. Adalah hal yang indah. Adalah hal yang paling berharga. Seperti Rasul Yohanes ketika dia menutup kitab Wahyu. Amin. Datanglah segera Tuhan Yesus, datanglah. Itu reaksi orang yang percaya, saudara.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah naik ke surga, tetapi dia akan datang. Pada waktu dia datang, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Saudara, mungkin engkau sudah percaya pada Tuhan, tetapi masih banyak saudara kita, keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita yang belum percaya. Sudahkah engkau bersaksi bagi Tuhan? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu sangat erat hubungannya dengan kebangkitannya yang sudah mengalahkan kuasa maut, yang memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Ketika kenaikannya ke surga, itu berarti sangat erat hubungannya dengan kita harus menginjili, memberitakan firman. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa kita harus jadi saksi? Karena tidak seorang pun tahu kapan dia mati. Hidup ini singkat, saudara. Ada orang kita kasihi, sebentar saja hilang. Kita takut tsunami. Ada orang duduk-duduk pinggir pantai, tsunami datang meninggal. Ada orang jalan-jalan kena ini mati ini juga, saudara. Dan sekarang kita tahu pandemik, COVID. Saudara, kita tidak tahu. Tapi berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Karena dia akan beroleh hidup yang kekal. Maka oleh sebab itu Injil perlu diberitakan. Karena setiap orang pasti mati. Kedua, manusia tidak tahu kapan dia mati. Kita harus beritakan, saudara, cepat-cepat. Dan yang ketiga, kita tidak tahu Yesus akan datang kembali. Saudara, hidup ini singkat, saudara. Saudara, saya juga hampir dipanggil Tuhan. Saudara, saya sudah 3 kali amfal di rumah sakit, saudara. Sudah saya tunggu-tunggu Tuhan datang, tapi Tuhan, saya tidak lihat, saudara, waktu saya amfal. Jadi saya tahu Tuhan belum akan panggil saya. Tuhan belum jemput saya, saudara. Padahal dokter sudah bilang sama istri saya, jaga-jaga, siap milah, pasrah milah. Dan saya linda waktu saya amfal itu, saya seperti dibawa ke taman. Saya mencari. Oh, indah sekali, saudara. Tapi kenapa tidak ada Tuhan Yesus dan malaikat? Berarti saya masih bisa hidup, saudara. Jadi saya mau katakan tidak semua, saudara, itu anugerah. Ada teman saya dulu sama-sama melayani pendeta, kemarin dipanggil Tuhan COVID juga. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang naik sangat erat hubungannya dengan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya. Berbahagialah orang yang memberitakan Injil. Karena Yesus akan datang dan setiap orang akan bertanggung jawab. Sudahkah kita keluar menginjili? Biarlah hari kenaikan ini mengingatkan kita. Seperti muri-muri memandang ke langit. Tuhan berkata, mengutus malaikat. Malaikat berkata, apa yang kau lihat? Yesus yang naik diangkat awan akan turun juga seperti itu. Itu berarti Yesus akan datang. Dan waktu Yesus datang, berakhirlah dunia ini. Berbahagialah orang yang percaya pada Yesus. Karena mereka akan memiliki kerajaan yang sudah disiapkan oleh Allah. Saudara, berbahagialah orang yang memberitakan Injil. Karena upahmu besar di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah hamba sampaikan di hari perayaan kenaikan Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan semua tugas-tugas di dunia ini. Tugas yang disampaikan oleh Bapa, Tuhan Yesus sudah kerjakan. Yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Bangkit mengalahkan kuasa maut sehingga memberikan hidup kemenangan kepada kami.
dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan akan datang kembali untuk memberikan tempat itu bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, biar di perayaan hari kenaikan ini kami ingat pesan-Mu, memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Berkati jemaat-Mu semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dosologi. Puji Allah, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu. Sebelum kami berpisah, sekali lagi hamba datang hadirat-Mu. Mohon penyertaan dan berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan jaga keluar masuk anak-anak-Mu. Tuhan yang memberkati akan kehidupan mereka. Mencukupkan akan kebutuhan mereka di masa pandemik ini. Dan Tuhan jaga bagi mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati juga. Berikan hati yang penuh dengan sukacita. Menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan jika ada permohonan mereka dalam doa, biarlah kiranya Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah dan mohon berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.